Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Undangan Mengikuti Pesta Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 1 dan 3a. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memiliki gaya dan cara dalam mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dan kalau kita membaca Injil, Tuhan Yesus cukup banyak mengajarkan kerajaan Allah melalui berbagai perumpamaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali mengangkat perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dikisahkan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, dan hal itu sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat. Kalau ada orang tua yang menikahkan anaknya, maka mereka pasti membuat pesta atau perjamuan untuk merayakan kebahagiaan anaknya yang telah menikah. Dan salah satu bagian yang sangat penting dari pesta atau perjamuan kawin itu adalah kehadiran para tamu atau undangan. Seperti dalam perumpamaan Yesus hari ini, raja itu mengundang banyak tamu. Tamu yang diundang adalah orang-orang tertentu yang mengenal kedua mempelai beserta keluarga mereka. Tidak ketinggalan juga tokoh masyarakat atau mereka yang memiliki jabatan. Karena itu, undangan bagi para tamu dianggap sebagai sebuah kehormatan. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa yang mengundang adalah raja. Oleh karena itu, tamu yang diundang sesungguhnya termasuk orang-orang yang amat beruntung. Kalau yang mengundang adalah orang biasa, bisa jadi kita kurang menghargainya. Tetapi kalau yang mengundang kita adalah seorang presiden, gubernur, bupati, pejabat atau tokoh yang terkenal, tentu kita akan memberi perhatian yang besar. Sebab jika kita turut diundang, maka kita dianggap pantas dan layak untuk mengikuti perjamuan tersebut. Namun kita sungguh heran, sebab ternyata orang-orang yang diundang oleh raja itu hanya sedikit yang datang. Mereka yang menerima undangan itu malahan pergi ke ladang dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah tindakan mereka yang justru menyiksa dan membunuh hamba yang membawa undangan itu. Hal ini sesungguhnya menggambarkan orang Israel yang menolak para nabi termasuk Yesus. Saudara-saudari terkasih, raja yang mengadakan perjamuan kawin adalah Allah Bapa. Allah mengundang kita untuk hadir dan dapat menikmati pesta perjamuan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang terpanggil secara kehendak Allah.
Sebagai orang Kristen dan Katolik, kita perlu belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah kelompok atau gelombang pertama dari orang-orang yang diundang Allah untuk menghadiri pesta perjamuan. Sayangnya, orang Israel tidak menanggapi undangan Allah. Bahkan, orang Israel tidak hanya menolak undangan Allah, tetapi mereka juga menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba yang membawa undangan Allah itu. Hamba-hamba yang mereka tangkap, siksa, dan bunuh itu adalah para nabi, termasuk Yesus. Maka dapat kita simpulkan bahwa orang-orang Israel tidak mau bertobat, karena pada dasarnya pesta perjamuan yang Allah lakukan menjadi lambang pertobatan. Jika ada manusia yang bertobat, maka akan ada sukacita atau pesta di surga oleh karena ada manusia yang bertobat. Dan sekarang sebagai pengikut Yesus, kita juga menerima undangan untuk mengikuti pesta perjamuan Allah. Saudara-saudari terkasih, kita perlu ingat kembali kapan kita menerima undangan Allah. Ada orang yang menjadi pengikut Yesus karena pacar, teman, atau tetangganya yang beragama Katolik. Itu artinya kita menerima undangan Allah lewat pacar, teman, atau tetangga kita. Selain itu, ada juga yang menjadi pengikut Yesus karena mengikuti orang tua yang sudah terlebih dahulu menjadi Katolik. Itu berarti kita menerima undangan Allah lewat orang tua kita. Dan masih banyak cara lain di mana kita bisa mendapatkan undangan Allah. Yang pasti ada yang diundang oleh Allah melalui cara-cara yang sangat biasa dan sederhana. Namun, ada pula yang diundang oleh Allah melewati cara-cara yang luar biasa seperti pengalaman Rasul Paulus. Namun yang terpenting adalah kita menanggapi undangan Allah tersebut. Tidak cukup kita menerima undangan Allah dengan memberi diri dibaptis. Dengan kata lain, sakramen permandian yang kita terima tidak serta-merta atau secara langsung membuat kita selamat. Kita perlu mengikuti pesta perjamuan Allah terus-menerus lewat perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, perayaan Ekaristi adalah tanda kita selalu diundang Allah untuk bertobat. Apakah selama ini kita sudah menghadiri pesta perjamuan Allah dengan terus-menerus hadir dalam perayaan Ekaristi dan doa lingkungan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami diundang mengikuti pesta perjamuan yang Engkau adakan. Namun kami memohon ampun karena terkadang kami menolak undangan-Mu. Sebab pada hari Minggu atau hari besar lainnya kami malah sibuk dengan urusan kami sendiri. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.